Arnold, ada hal tidak terduga telah terjadi. Apa kau ingat dengan film Kembaran Jahat? Film tentang bocah kaya yang memaksa mengubah orang lain menjadi kembarannya, lalu mengirimkan klonnya, bukan dianya sendiri, kerabat berbahaya dan semacamnya. Jadi, iya, kami butuh kau untuk membantu salah satu kenalanku. Kau akan menggantikan Kim Jong-un selama sehari. Bisa kau bayangkan memimpin negara dengan populasi 25 juta jiwa yang hanya mematuhi, memuja, dan mendewakanmu hanya seorang saja. Tapi sejujurnya, mereka tidak punya pilihan dalam hal itu. Banyak hal yang kebanyakan dianggap biasa di sini hanya diizinkan untukmu saja. Misalnya, memakai pakaian dari desainer Eropa terbaik atau makan Nutella. Sementara kau sibuk dalam urusan penting negara, rumah luasmu dijaga oleh satu peleton prajurit bersenjata, pagar listrik, dan ladang ranjau. Bahkan ledakan bom nuklir akan ditangkal oleh dindingnya yang dibungkus dengan batang timah. Kereta api lapis baja pribadimu memulai perjalanan langsung dari rumah ini. Kecepatannya tidak melebihi 60 km per jam. Itu karena bobot gerbongnya yang luar biasa yang diselubungi oleh pelat baja. Hanya untuk hari ini, semua ini menjadi milikmu. Panen tahun ini tidak berhasil dengan baik. Seperti bisa kau lihat, dan 10 juta warga mungkin akan mati kelaparan. Tentu saja masih ada 15 juta warga tersisa. Sebaiknya kalian tidak masuk ke sana selama sekitar 20 menit. Baiklah, silakan. Jika ini demi keamanan negara. Hanya presiden yang boleh pakai toilet portable. Semua urin dan sampel tinja diambil untuk memantau kesehatanmu dan memastikan tidak ada mata-mata. Amit-amit, mereka tahu tentang penyakitmu. Dan kamar yang terbaik di kota disewa hanya untukmu. Setelah kau pergi, tidak ada yang menduga presiden pernah menginap di situ. Polisi rahasia tidak akan meninggalkan satu sidik jari atau sehelai rambut pun dari penguasa agung ini. Sepertinya semua orang sudah menunggumu. Jangan katakan apapun, tersenyum saja dan lambaikan tanganmu. Aku sudah tahu Presiden Amerika tidak akan mengirim undangan rapat melalui jalur WhatsApp. Dia punya masa kecil yang kurang bahagia. Sekarang dia menebus waktu yang hilang. Apa kau tahu, Arnold, bahwa di dunia ini ada 15.000 hulu ledak dengan kapasitas gabungan sekitar 7.500 megaton? Kau mungkin juga harus tahu bahwa 5 menit yang lalu aku mengirim salah satunya ke arahmu. Sia-sia saja menginjak gas, Arnold. Gelombang pulsa elektromagnetik mematikan semua elektronik. Mobil modern begitu penuh keterbatasan. Selanjutnya, kau akan terkena gelombang kejut. Bahkan jika mobil tua karatan ini terbuat dari grafin padat yang pada tingkat atom lebih kuat dari berlian. Dan entah tiba-tiba secara ajaib kau selamat dari kehancuran ini, kau masih akan melalui penderitaan hidup. Bangunkan pantat teposmu keluar, Arnold. Kami perlu memeriksa seberapa jauh kau dari epicentrum ledakan. Ingat, jika kau melihat awan jamur, julurkan tanganmu ke arah itu dan angkat ibu jari. Jika awan lebih besar dari ibu jarimu, artinya kau berada di zona radioaktif. Pria yang beruntung. Apa kau memiliki tabir surya? Itu tidak akan menolongmu, bodoh. Aku bercanda. Kau harus menjauh dari sini. Cepat. Isotop radioaktif, meskipun sedikit, sudah bisa mulai menghancurkan DNA-mu secara perlahan. Bagaimana perasaanmu, kawan? Iya, benar, ini saat yang tepat untuk mandi. Menghindari kontak dengan barang yang terkontaminasi dan menggunakan prosedur air khusus bisa meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup. Lakukan filter air, Arnold. Bahkan, radiasi yang paling lemah pun akan menghasilkan tumor yang semakin ganas. Aku ucapkan selamat. Kau berhasil selamat dari serangan nuklir. Dan kau tidak lagi membutuhkan kostum Halloween. Tapi ini bukanlah akhir. Jika seseorang di dunia meluncurkan rudal dengan hulu ledak nuklir, efek domino akan menyusul. Semua kekuatan nuklir di dunia akan melepaskan anjing perang mereka. Kemudian datanglah kiamat sungguhan, Arnold. Era kemanusiaan sepertinya akan berakhir. Kau akan mati, temanku. Saatnya keluar dari alam semesta ini. Kau yakin boleh mengambil foto di sini? Arnold, aku punya kabar buruk. Seluruh pemerintahan di dunia telah digulingkan. Dan kini mereka semua dipimpin oleh diktator. Ya, di satu sisi itu bagus. Tak akan ada yang meninggalkan negaranya lagi. Dan semua akan bekerja untuk kesejahteraan dan kejayaan negaranya di dunia. Tapi di sisi lain, di bawah rezim seperti itu, kebanyakan orang tidak akan tinggal di rumah atau di kompleks perumahan, tapi di penjara karena hukum di negara itu akan sangat ketat dan bahkan terkadang
pandang sangat aneh. Kau bisa lupakan soal keuntungan peradaban. Lagi pula, hubungan ekonomi dengan asing sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan kini tiap negara akan bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi itu berarti jika sebelumnya tidak ada industri berat di negaramu, seperti pembuatan kendaraan contohnya, kini kau tidak akan bisa mendapatkan mobil baru. Dan yang bisa kau harapkan hanyalah sepeda jelek itu saja. Dan aku tidak bilang bahwa semua media sosial akan menghilang, tapi kini kau hanya bisa berbincang secara pribadi dengan teman jauh di dalam hutan. Juga dengan radio yang disetel dengan sangat keras. Dan sekarang, bahkan jika ingin potong rambut, gaya rambutmu itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Dan hanya ada sedikit gaya rambut yang disetujui oleh pemerintah. Tapi yang lebih menakutkan adalah, kini semua negara saling curiga. Mereka bisa menjadi potensi ancaman. Jadi, sekarang hampir semua sumber daya diinvestasikan untuk pengembangan militer. Dan sayangnya suatu hari nanti, seseorang akan lepas kendali dan menekan tombol merah itu. Arnold, kau menyelamatkan dunia. Siapa sangka buta warnamu akan menyelamatkan planet ini? Dan bersihkan semua dosa kita dengan kita anaknya Tuhan Yesus harus bersyukur karena kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan menyelamatkan semua orang, menyelamatkan Kak Kristi, menyelamatkan adik-adik, mama, papa. Dia mau percaya sama adik-adik, kita semua di sini adalah anak-anak yang percaya kan sama Tuhan Yesus. Mari kita terus belajar, berdoa sungguh-sungguh. Inilah Arnold. Lagi-lagi dia mendapat masalah. Arnold, jangan bodoh seperti itu. Kau berhadapan dengan presiden miliarder tepat di depanmu. Kau bisa meminta apapun padanya. Dan ngomong-ngomong, apa yang kau minta? Sayang sekali, kali ini Trump akan menghinamu. Dan bukan aku, karena sekarang kau akan menggantikannya sepanjang hari. Mengapa itu menjadi ejekan? Lihat saja apa yang dia makan. Keripik, burger, sungai cola, dan kau akan mati sebelum kiamat. Setelah makan egg muffin dan coke untuk sarapan pagi, kau akan mengadakan pertemuan dengan petugas keamanan, menandatangani beberapa dokumen. Persetan dengan itu. Ayo kita bersenang-senang di seputar kota. Kau sekarang menunggu iring-iringan mobil kepresidenan. Ini adalah 12 mobil anti peluru identik yang bisa menahan ledakan dari bom. Itu ablus yang besar, Arnold, dan kita bisa langsung meluncur. Saatnya makan siang, dan pizza besar menantimu dengan saus tomat dan susu kocok coklat. Ini agak membosankan. Mungkin kita harus umumkan keadaan darurat. Atau aku tahu, kita bisa menjebak Kim Jong-un. Mungkin kita harus mendukung undang-undang seperti setiap warga negara Amerika harus berlangganan meat Arnold. Rumahku, istanaku. Untuk makan malam ada kaki ayam dari KFC dan tentu saja banyak cola. Ada yang memberitahuku bahwa Trump makan ini hanya untuk pencitraan saja, tapi pada kenyataannya. Oh, jadi itu sebabnya dia menerima gaji tahunan hanya $1. Kau meminta gajinya sebagai hadiah. Apa? Kau memang seperti budak. Jadi, kau mendapatkan gajimu, tapi kau harus membayar pajak totalnya $400.000 yang merupakan gaji awal Trump, meskipun dia memberikannya kepada agen federal. Jadi, Arnold, ginjal mana yang akan kau jual? Yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga boleh belajar. Dan di sini cukup menyeramkan. Hei, siapa yang matikan lampu? Arnold, sebaiknya jangan menyentuh apapun. Apa yang terjadi? Arnold, lari! Astaga, sepertinya kita sekarang ada di abad ke-13 dan kita di sini selama zaman Inkuisisi Suci. Perjalanan yang luar biasa. Misi utama Inkuisisi adalah memerangi para bidan. Hei, apa salah Arnold? Aku mengerti sekarang. Mereka itu mengira ponselmu sebagai senjata ilmu hitam. Inkuisisi tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketika Galileo membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, itu sepenuhnya bertentangan
bertentangan dengan pandangan Katolik. Arnold, kau kurang beruntung. Di masa itu, sebuah gadis berambut merah dicurigai punya hubungan dengan iblis. Tenanglah, awalnya mereka hanya akan menanyaimu. Sekarang duduk dan tenanglah. Kursi-kursi di sini terbuat dari besi khusus sehingga bisa dipanaskan. Pengakuan biasanya diperoleh melalui penyiksaan. Kau harus lepaskan kesesatanmu, Arnold. Selama masa inkuisisi, banyak ritual kafir disalahartikan sebagai ilmu hitam. Mereka mencoba untuk mengubah orang kafir menjadi Katolik. Ayo Arnold, peluklah agama Katolik dan kau akan bebas. Memang benar bahwa inkuisisi terkadang membebaskan mereka yang benar-benar bertobat. Omong kosong, apalagi sekarang. Sepertinya seseorang melaporkanmu. Orang sering menuduh orang lain sesat untuk menyingkirkan mereka. Entah apa kau mampu menanggung lebih banyak siksaan ini, Arnold. Temui ini, sepatu bot Spanyol, lalu garpu bidan, dan kursi piramid Yudas. Arnold, aku sangat menyarankanmu untuk mengakui semuanya.